Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali di majelis yang diberkahi ini. Maka kita mohon kepada Allah keberkahan dalam sisa umur kita, keberkahan dalam ilmu iman dan amal soleh, untuk mengisi perjumpaan kita pada malam hari ini, yaitu sebuah tema yang berjudul Mauqifun fid difa' anil mazlum, yaitu sikap yang jujur di dalam membela hak orang-orang yang terzolimi. Mu'minu ali Fir'aun, yaitu pelajaran berharga dari seorang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Saudara kaum muslimin, kezoliman ini adalah sebab kehancuran dunia, sebab kebinasaan umat-umat dan kabilah-kabilah yang sebelumnya. Zolim ini adalah sebab sempitnya kehidupan dan sebab siksa yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Kezoliman juga, saudara kaum muslimin, adalah kegelapan di atas kegelapan. Dia sebab kegelapan di dalam kubur dan juga kegelapan pada hari kiamat. Saudara kaum muslimin, karena itu semua Islam memerintahkan agar kita berbuat adil, mengharamkan dari kezoliman, agar kita memperingatkan dari berbuat zolim. Islam mengancam orang-orang yang berbuat zolim, serta menyuruh kita untuk berdiri bersama orang-orang yang terzolimi, membela mereka, mengembalikan hak-hak mereka, dan tidak diam dari kezoliman yang mereka alami. Islam ini adalah agama keadilan yang mengharamkan berbuat zalim serta kelemah lembutan. Islam memerintahkan untuk berlaku lemah lembut. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Furqan, "Wa may yazlim minkum nudzikhu adzaban kabira." Siapa yang zalim dari kalian, kami akan rasakan kepadanya siksa yang besar. Dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa sayalamul ladzi nazalamu ayyamun qalabi yanqalibun." Akan tahu kemana akan berakhirnya orang-orang yang zalim tersebut. Demikian pula dalam Quran surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kamu menyangka Allah itu lengah dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Imran, "Wallahu la yuhibbuz zalimin." Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Dalam surat Hud, "Ala la'natullahi 'alaz zalimin."
ketahuilah laknat Allah menimpa atas orang-orang yang zalim. Nabi kita juga beliau memberikan wasiat kepada sahabatnya, wattaqi da'watal mazlum. Beliau berwasiat kepada Muaz, di mana Muaz ini adalah umat Nabi Muhammad yang paling faqih tentang agama ini. Kendati demikian keutamaannya, Nabi tetap mengingatkan, takutlah engkau wahai Muaz akan doa orang-orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Abdul Razzaq dalam Sahihul Jami', itu disebutkan salah satu tustajabu da'watuhum. Ada 3 golongan Allah akan kabulkan doa mereka. Itu siapa? Doa al-walid, doa orang tua, doa seorang ayah untuk anaknya apabila dia mendoakan kebaikan untuk anaknya ataukah kehancuran bagi anaknya. Wal musafir, doa orang yang musafir. Kemudian wal mazlum, doa orang yang terzolimi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tahawi dalam Muskil Asar disebutkan, umira bi 'abdin min ibadillah, seorang hamba dari hamba-hamba Allah itu diperintah ayudraba fi qabrihi mi'ata jaldah, diperintah agar dia dicambuk di dalam kuburnya sebanyak 100 kali cambukan. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan, terus menerus dia memohon dan berdoa hingga ditetapkanlah baginya hanya 1 kali cambukan. Fajulida jaldatan wahidatan, maka dia pun dicambuk 1 kali cambukan. Famtala qabru alaihi naron, hal itu membuat kuburnya dipenuhi oleh api. Walamma irtafa anhu wa afaqa, ketika telah selesai dia pun berkata, ala majalatumuni, atas dasar apa aku ini dicambuk? Ya, mereka pun menjawab, innaka shallaita sholatan wahidatan bighairi tahurin, karena engkau salat 1 salat tanpa berwudu. Wa mararta ala mazlumin falam tansurhu, dan engkau melewati orang yang sedang terzolimi namun engkau tidak mau menolongnya. Saudara kaum muslimin, orang ini dia salat 1 salat tanpa berwudu, bagaimana kalau dia meninggalkan salat seterusnya? Ini saja sudah bisa memenuhi kuburnya dengan api. Saudara kaum muslimin, atfalun yuqtalun, anak-anak itu dibantai. Wa nisaun yuqtalna, wanita-wanita itu dibunuh. Abriya minal muslimina fi kulli makan yuqtalun, orang-orang yang baik dari kaum muslimin itu di berbagai tempat itu disiksa. Walam nara ahadan yuhibbu linusratihim, namun kita tidak melihat seorang pun tergerak untuk menolong mereka. Kita tidak melihat seorang pun tergerak untuk menolak kezaliman dari mereka. Fa ta'alu bina linata'allamu sidqa fi difa'il mazlum, kalau begitu mari ikut bersama kami. Mari bersama kami kita belajar kejujuran, kita belajar ketulusan di dalam membela hak orang-orang yang terzolimi. Min hadzal rajul mu'min, dari laki-laki yang mukmin ini, allazi dafa'anil mazlum, yang dia membela hak orang-orang yang terzolimi. Dia berdiri bersama orang-orang yang terzolimi dan membelanya. Fasyakarallahu lahu mawqifahu, Allah mensyukuri kedudukannya, Allah mensyukuri sikapnya ini. Wa anzala fi ayatan tutla ila yaumil qiyamah, Allah turunkan tentang dirinya ayat-ayat yang terus dibaca hingga datangnya hari kiamat. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Besarnya kedudukan orang, sikap orang yang membela orang-orang yang terzolimi. Ya, fasma'u wa'u, kalau gitu dengarkan, pahami. Az-zalim bihadzal khabar huwa fir'aun la'natullah, orang yang zalim dalam kabar ini, dalam kisah ini ada Fir'aun laknatullah alaihi. Wal mazlum huwa Nabiullah Musa wa man amana ma'ahu, sementara yang terzolimi di sini adalah Nabi Allah Musa dan orang-orang yang bersamanya, beriman bersamanya. Wallazi yudafi'u 'anil mazlum rajulun mu'minun yaktumu imanahu huwa mu'minun min ali fir'aun, sementara yang membela orang yang terzolimi di sini adalah seorang laki-laki yang menyembunyikan keimanannya, dan dia ini adalah dari kalangan keluarga Fir'aun. Ya, jadi saudara kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Betapa berkahnya dakwah. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita tidak ada orang yang kebal dari hidayah.
Ini menunjukkan kepada kita sampaikan saja kepada umat ini ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Nanti Allah yang akan mengukirnya, membekasnya di dalam hati manusia. Allah akan pilih siapa dia yang beriman, siapa yang zalim. Ya, kendati pun dia tengah berada di tengah-tengah keluarga kekufuran seperti keluarga Fir'aun. Bagaimana lagi kalau dia hanya sekedar masih berada di lingkungan kaum muslimin. Maka ini apa? Membesarkan jiwa kita, harapan kita untuk terus berdakwah, ya. Dan ini menanamkan kepada kita bahwasanya dakwah ini adalah modal terbesar, ya. Ketika dakwah itu sudah hilang, seakan-akan Islam itu tinggal nama, ya. Saudara kaum muslimin, manakala kezaliman seperti itu yang telah disebutkan, sebab hancurnya dunia dan akhirat, sebab binasanya umat-umat sebelumnya, bagaimanapun kuatnya mereka, Allah SWT tidak sisakan satupun dari mereka, maka Allah tidak ingin kehancuran hambanya. Ketika Fir'aun dan orang-orang yang zalim bersamanya itu zalim, Allah mengutus nabinya yaitu Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, berangkatlah engkau menuju Fir'aun. Ya, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Datanglah Nabi Musa, ya, kepada Fir'aun dengan membawa bayinat, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang jelas yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawanya dari sisi Allah SWT. Namun ternyata tidak menambah Fir'aun kecuali hanya pendustaan terhadap Nabi Allah Musa. Dia enggan, bahkan tidak cukup sampai di situ, saudara kaum muslimin. Tidak cukup sampai di situ, dia bahkan membunuh orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa. Ini Allah sebutkan, mulai Allah sebutkan dari surat Ghafir ayat yang ke-23 sampai ayat-ayat berikutnya. Ya, sampai ayat-ayat berikutnya. Apa kata Allah? Walaqad arsalna Musa bi ayatina sultanin mubin. Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata ila Fir'aun wa Haman wa Qarun, kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka justru berkata, dia adalah seorang tukang sihir yang pendusta. Walamma ja'ahum bil haqqi min 'indina, kata Allah, ketika Musa itu datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, qalu qutulu abna allazina amanu ma'ahu. Mereka berkata, bunuhlah orang-orang, anak-anak orang-orang yang beriman bersama Musa itu. Wastahyu nisa'ahum, biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa makaidul kafirina illa fi dolal, dan tidaklah makar orang-orang yang kafir itu kecuali dalam kesia-siaan. Jadi saudara kaum muslimin, mereka membunuh dalam jumlah yang sangat banyak, sampai suatu ketika para pejabat-pejabat Fir'aun mengusulkan, kalau kita bunuh mereka semua, ini orang-orang tua mereka sudah mulai lemah, sudah mulai renta, sementara tidak ada generasi mereka. Siapa yang akan menjadi budak kita? Siapa yang akan bekerja untuk kita? Maka dikeluarkanlah keputusan yang baru, setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Ya, makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, di hari lahirnya Nabi Harun itu adalah hari tidak disembelihnya mereka. Kemudian di tahun lahirnya Nabi Musa itu adalah tahun sedang disembelihnya, yaitu orang-orang yang beriman. Walam yaqifi tughyan bi Fir'aun inda hadzal had. Saudara kaum muslimin, di sini dikatakan kezaliman Fir'aun tidak terhenti sampai di sini. Bahkan dia terus berada dalam kekejaman dan kesewenang-wenangnya. Dia mengumumkan kepada para pembesar yang ada di sekitarnya bahwasanya dia ingin membunuh Musa. Disebutkan dalam ayat yang berikutnya, wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa. Berkata Fir'aun, biarkan aku membunuh saja Musa itu. Wal yad'u rabbah, biarkan dia panggil sudah tuannya. Inni akhafu ayubaddila dinakum, kata dia. Aku khawatir dia merubah agama kalian, aw yuzhira fil ardil fasad, atau dia membuat kerusakan di atas muka bumi. Fir'aun mengambil keputusan yang kejam dan zalim ini, dan keputusan ini pun sampailah kabar ini kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Saudara kaum muslimin, kepada siapakah Nabi Musa berlindung? Ketika datang kabar kepada beliau tentang keputusan Fir'aun bahwasanya beliau akan dibunuh, di mana Nabi Musa bersembunyi? Saudara kaum muslimin, kepada siapa Nabi Musa meminta tolong?
Sungguh ini pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar dari banyak pelajaran yang akan kita sampaikan. Ya. Saudara kaum muslimin, Allah sebutkan tentang Nabi Musa. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi. Ketika Nabi Musa mendengar keputusan dirinya akan dibunuh, beliau langsung berkata, aku berlindung kepada Tuhanku. Masya Allah. Wa rabbikum, dan Tuhan kalian juga. Ya, min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman akan hari perhitungan. Jadi saudara kaum muslimin, ini dia intinya. Makanya sebagian ulama salaf berkata, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya di atas muka bumi ini, hendaknya dia menjadi orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, yang dia tidak butuh siapapun manusia di atas muka bumi ini, hendaknya dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Saudara, Nabi Musa iltaja'a Musa ilallah azza wa jalla. Nabi Musa bersandar kepada Allah azza wa jalla. Dia berlindung dalam perlindungan Allah SWT. Beliau meminta tolong kepada Allah, berdoa akan kebinasaan Fir'aun. Musa, beliau adalah seorang nabi Allah. Ya, seorang nabi itu apa? Doanya mustajab. Ditambah lagi beliau dalam kondisi terzolimi. Orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Saudara kaum muslimin, Allah sebutkan doa Nabi Musa pada ayat berikutnya. Wa qala Musa rabbana, berkata Musa, ya Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Engkau telah berikan kepada Fir'aun perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia ini. Li rabbana liudil an sabilik. Ya Tuhanku, ternyata mereka gunakan untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Mereka jadikan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, binasakan harta mereka. Wasdud qulubahum, wasdud ala qulubihim. Tutup hati mereka. Fala yu'minu hatta yarul azab alim. Hingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma, kata Allah. Allah mengatakan telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, doa kalian berdua maksudnya adalah doanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi saudara kaum muslimin, kejadian ini ketika Fir'aun mengadakan rapat besar di sebuah istananya, dihadiri oleh para pembesar-pembesar kerajaannya. Salah satunya adalah Haman. Saudara kaum muslimin, disitulah dia mengambil keputusan yang kejam dan zalim terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Ternyata dalam permusyawaratan tersebut, dalam rapat tersebut, dalam pertemuan yang besar ini ada laki-laki yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Saudara kaum muslimin, dia mendengar keputusan yang kejam dan zalim ini. Taharrakal iman fi qalbih. Ternyata tergeraklah iman di dalam hatinya. Masya Allah. Wal iman, kata beliau di sini, idza mala'al quluba harraka ashabahu wa dafa'u ila kulli khair. Iman itu apabila dia sudah memenuhi hati, dia akan menggerakkan pemilik iman itu dan mendorongnya kepada setiap kebaikan. Ya, ini pentingnya Pak, hati itu dipenuhi dengan iman. Ya, ini pentingnya hati itu dipenuhi oleh iman. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan ini rumah, yang satu rumah ini apa? Penuh dengan kekayaan, harta dan benda. Inilah ibarat hati orang yang beriman. Sementara rumah yang satunya itu kosong. Di rumah manakah pencuri akan masuk? Tentu pencuri akan masuk ke rumah yang dipenuhi oleh berbagai macam harta benda. Saudara kaum muslimin, tergeraklah iman orang tersebut. Laki-laki ini didorong oleh imannya agar dia berbicara dalam forum ini. Masya Allah. Ini sebagai contoh bagi kita, terutama bagi orang-orang yang sering menghadiri rapat atau pertemuan-pertemuan besar. Ya, terlebih lagi bila hal itu adalah untuk kemaslahatan Islam dan juga kaum muslimin. Saudara kaum muslimin, Allah sampaikan ini ya agar kita mencontohinya, agar kita meneladaninya. Orang ini digerakkan oleh imannya agar dia berbicara, agar dia tidak diam dalam forum ini, agar dia membela orang-orang yang terzalimi, agar dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, agar dia mengucapkan kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Wa man a'zamu zulman wa asaddu jawran min Fir'aun. Adakah orang yang paling zalim dan yang paling jahat daripada Fir'aun? Masya Allah, ini luar biasa. Fata'alau bina, kalau begitu mari
bersama kami kita mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki yang beriman ini ketika dia membela orang-orang yang terzalimi di dalam forum ini, forum yang taruhannya antara hidup dan mati. Awalan, yang pertama, di awal pembicaraannya dia mulai menasihati Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti kezalimannya dengan nasihatan ammatan, dengan nasihat yang umum, birifkin walayyin, dengan lemah lembut. Dan memang seperti ini digariskan oleh Al-Quran dikala memberikan nasihat kepada seorang pemimpin. Itu dengan lemah lembut. Allah sendiri mengatakan, ya, bahkan Allah katakan, pesankan juga kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Kita kembali ke orang ini, apa yang dikatakan dalam forum ini. Allah mengatakan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu, berkata seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan keimanannya, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seorang yang dia berkata Tuhannya adalah Allah? Maksudnya, wahai kaumku, akankah kalian membunuh Musa tanpa dosa dan kesalahan hanya gara-gara dia mengatakan Tuhannya adalah Allah? Mahiyal maslahatu fi qatlih, apa faedah dari pembunuhannya? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, kata dia, sedangkan dia telah membawa bukti keterangan yang nyata dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadziban fa alayhi kadzibuh, jika dia seorang yang dusta, dia sendirilah yang menanggung dosa dustanya. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, namun jika dia jujur, berarti sebagian yang diancamkan kepada kalian pasti akan menimpa kalian. Wallahu la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Dia lanjutkan nasihatnya. Dia lanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, mengingatkan mereka akan siksaan Allah yang turun menimpa mereka bila mereka melaksanakan keputusan yang kejam dan zalim ini. Dia berkata, ya qaumi lakumul mulku yawma zahirina fil ard, wahai kaumku, memang kalian hari ini memiliki kekuasaan yang kokoh di atas muka bumi. Faman yansuruna min ba'sil in ja'ana, siapa yang akan menolong kita dari siksaan Allah jika siksa Allah itu turun menimpa kita? Maksudnya apa? Wahai kaumku, jika kalian lakukan keputusan ini untuk membunuh Musa itu adalah wali Allah. Jika Allah menolong walinya, siapa yang akan menjaga kalian dari siksa Allah meskipun kalian memiliki kerajaan yang besar dan kokoh di atas muka bumi? Saudara kaum muslimin, ternyata pembicaraan ini dipotong oleh Fir'aun. Ya, pembicaraan ini dipotong oleh Fir'aun setelah dia ungkapkan keinginannya ingin membunuh Musa. Ya, dipotong. Memang seperti ini kondisi rapat musyawarah. Ya, ada yang dipotong, ada yang dibantah. Saudara kaum muslimin, dipotong, ya, dan dia berkata, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara, berkata Fir'aun, apa yang aku usulkan ini adalah sesuatu yang menurutku benar, kata Fir'aun. Wa ma ahdikum illa sabilal rasyad, dan aku tidaklah membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Masyaallah. Saudara kaum muslimin, seperti inilah orang yang namanya Fir'aun dan orang yang sesifat dengannya. Ketika dia sudah kehabisan senjata, ketika dia sudah kehabisan kata-kata, ketika dia sudah mendapatkan jalan yang buntu, seolah-olah dia tiba-tiba menjelma sebagai seorang yang memberikan bimbingan dan arahan kepada kebaikan. Saudara kaum muslimin, laki-laki ini yang beriman ini terus melanjutkan nasihatnya, dan dia betul-betul sangat sayang kepada kaumnya. Dia lanjutkan nasihatnya, namun dalam sesi ini dia mengingatkan mereka akan bencana dan musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka. Padahal mereka ini adalah kaum yang berkuasa di atas muka bumi. Bagaimanapun kuatnya mereka, Allah lenyapkan jejak mereka ketika mereka berbuat zalim. Dia melanjutkan, ya, seakan-akan dia berkata kepada kaumnya, al-aqilu man ta'azza bi ghairi, orang yang berakal itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum yang lain. Sementara orang yang celaka itu adalah kaum lain mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya. Saudara kaum muslimin, Allah sebutkan lanjutan perkataan laki-laki ini, wa qala alladzi amana ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab, berkatalah orang beriman itu, kata Allah, aku khawatir menimpa kalian akan hari seperti hari Ahzab.
Yaitu ketika kelompok-kelompok yang jahat ini berkoalisi, bersatu padu, menyusun kekuatan mereka. Saudara kaum muslimin, misla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin, seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, wallazina min ba'dim, dan kaum-kaum yang datang setelah mereka. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada para hamba. Dia ingatkan kaumnya dengan apa yang menimpa kaum Nabi Nuh, apa yang menimpa kaum Ad, apa yang menimpa kaum Samud. Umamun zalamat fahalakat, mereka inilah umat-umat yang pernah berbuat zalim, Allah binasakan mereka. Wasadat fabadat, mereka ini kaum yang pernah berkuasa di atas muka bumi, Allah hilangkan jejak mereka. Ya, bahkan tentang kaum Ad Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, apa kata Allah? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ya, satu kaum yang belum pernah diciptakan kaum yang seperti ini di sebuah negeri. Ya, bahkan ada sebagian ulama kita mengatakan apa? Secanggih apapun manusia di akhir zaman ini, sekuat apapun mereka di akhir zaman ini, sekaya apapun mereka di akhir zaman ini, tidak bisa mengalahkan kekayaan, kekuatan dan kecanggihan umat-umat sebelumnya. Dan ini terbukti saudara kaum muslimin, apa yang kita lihat hari ini dari keajaiban-keajaiban dunia seperti tembok besar Cina, Candi Borobudur dan yang semisalnya, ini hanya bagian kecil dari puing-puing kerajaan mereka yang disisakan oleh Allah SWT. Ini saja belum habis sampai hari ini misteri dari apa bangunan-bangunan ini dibuat, bagaimana cara membuatnya. Ini menunjukkan apa? Betapa kuatnya umat-umat sebelumnya. Ketika mereka zalim, dengan mudah Allah binasakan mereka. Ini orang beriman ini, dia ingatkan kaumnya, dia ingatkan Fir'aun. Mereka ini orang-orang kuat, tapi lenyap mereka sudah. Saudara kaum muslimin, dia melanjutkan nasihatnya. Mulailah dia mengingatkan kaumnya dalam rapat tersebut dengan azab Allah pada hari kiamat setelah siksa menimpa di dunia. Apa kata dia? Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, aku khawatir menimpa kalian akan siksa di hari At-Tanad. At-Tanad itu nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat itu punya banyak nama, Al-Ghasyiyah, At-Tamatul Kubra, Al-Waqiah. Salah satu namanya adalah At-Tanad. Apa dia At-Tanad? Hari di saat suara saling panggil memanggil. Salah satu dari ucapan suara panggilan di hari tersebut adalah apa? Ya Rabbi, khuzli hakimin hadzal zalim. Wahai Tuanku, ambilkan hakku dari orang yang zalim ini. Ya, dia melanjutkan, yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim. Di hari ketika kalian berlari ke belakang karena takut, padahal tidak akan ada yang menjaga kalian dari siksa Allah SWT. Semua peringatan ini, setelah semua ini dia takut-takutkan kaumnya, Fir'aun kembali memotong pembicaraannya. Fir'aun kembali memotong pembicaraan laki-laki ini. Namun dalam kali ini Fir'aun mengucapkan satu kata-kata dalam bentuk ejekan, dalam bentuk perendahan, dalam bentuk mengolok-olok. Apa kata Allah dalam ayat yang berikutnya? Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata pada saat itu, ya Haman ibnu li sarha, wahai Haman, buatkan untukku sorha, yaitu bangunan yang menjulang tinggi, la'alli ablugul asbab, agar aku bisa sampai kepada pintu-pintu, asbab as-samawati fa'atala ila ilah Musa, pintu-pintu langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'azunnu kadiba, sungguh aku yakin si Musa itu adalah seorang pendusta. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda anis sabil. Demikianlah kata Allah, dihiaskan amal buruknya Firaun itu sehingga dia terhalang dari jalan yang lurus. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah makar Firaun itu kecuali dalam kesia-siaan. Saudara kaum muslimin, ketika Firaun mengucapkan kata-kata ini, kata-kata ejekan dan olokan serta perendahan ini, namun orang beriman ini tidak peduli. Dia tidak mengindahkannya, dia tidak menghiraukannya. Dia terus berbicara, memberikan nasihat kepada kaumnya, karena dia sangat sayang dan cinta kepada kaumnya, khawatir menimpa kaumnya siksa seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya. Dia terus mengingatkan mereka tentang Allah dan mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Bahkan pada kali ini laki-laki ini sudah berani menampakkan keimanannya. Tadi orang ini menyembunyikan keimanannya. Sekarang saudara kaum muslimin, tidak ada lagi yang dia sembunyikan. Sekarang dia telah menjelma menjadi seorang yang pemberani, yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah,
Di dalam forum ini dia mulai berdakwah, dia mulai menampakkan kepemberaniannya, kejantanannya, dia mulai menampakkan dakwahnya yang membuat Allah SWT menurunkan ayat-ayat tentang dirinya yang terus dibaca sampai hari kiamat. Dia melanjutkan, wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Berkatalah orang yang beriman itu, kata Allah, wahai kaumku, ikuti aku kata orang ini, ya, ahdikum sabilar rasyad, aku akan ajak kalian kepada jalan yang lurus. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, ketahuilah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang sebentar, kenikmatan yang sedikit. Wahai kaumku, wa innal akhirata hiya darul qarar, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi yang sesungguhnya. Man amila sayyatan fala yujza illa mislaha. Dia berkata, siapa yang beramal buruk tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Wa man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang beramal soleh, laki ataupun perempuan, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha. Mereka inilah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka akan diberikan rizki di dalamnya bighairi hisab, tanpa ada batasan. Masya Allah. Setelah semua kata-kata ini, dia akhiri nasihatnya dengan satu ucapan yang menggetarkan gunung, yang menggetarkan bumi dan langit. Dia berkata apa? Fasatazkuru nama aqulu lakum. Kalian pasti akan ingat semua kata-kata yang telah kusampaikan ini kepada kalian. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku sandarkan, serahkan urusanku semuanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Saudara kaum muslimin, lihat, dia bersandar kepada Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah. Setelah itu taulah Fir'aun, ternyata dia sudah beriman dengan Nabi Musa. Maka gilirannya Fir'aun dan orang-orang yang zalim bersamanya pun membuat keputusan seperti apa yang diputuskan kepada Nabi Musa. Namun apa kata Allah? Ingat seperti apa yang telah kita sampaikan tadi. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya, hendaknya dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Apa kata Allah? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah pun jaga orang ini dari kejahatan apa yang mereka rencanakan. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab, dan Allah liputi keluarga Fir'aun dengan siksa yang pedih. Saudara kaum muslimin, ini dia orang yang zalim yang namanya Fir'aun, dan inilah yang menimpa dirinya. Itu apa? Tenggelamnya dia di dalam lautan, lalu dibawa ke alam barzah. Di alam barzah dia diberikan siksa kubur yang paling dahsyat. Itu apa? Allah katakan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, terus ayat-ayat berikutnya menceritakan kejadian ini. Kepada mereka dinampakkan neraka di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian apa? Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Dan di hari kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang dahsyat. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita keadaan mereka ketika mereka sudah semuanya berada di dalam neraka. Siapa mereka? Pemimpinnya dan juga rakyatnya. Ya, Fir'aun dan para pengikutnya. Apa kata Allah menyebutkan keadaan mereka, memberitahukan wa idz yatahajjuna finnar, ketika mereka saling berbantah-bantahan ketika sudah berada dalam neraka. Fa yaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, maksudnya rakyatnya, kepada orang yang besar, yaitu pemimpinnya, inna kunna lakum taba'an, dulu kami menjadi pengikut kalian di dunia. Bala antum mughnuna anna nasiba minan nar, apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari siksa neraka? Apa kata? Qala alladzina istakbaru, berkatalah pemimpinnya, inna kullum fiha, kita semua sudah berada di dalam neraka ini. Innallaha qad hakama bainal ibad, Allah sudah putuskan perkara di antara para hamba. Saudara kaum muslimin, setelah ayat-ayat ini semua, setelah kejadian ini semua, Allah mengakhiri kisah ini dengan firman-Nya, inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong para rasul-rasul kami, walladzina amanu fil hayatid dunya, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari ketika berdirinya para pemberi saksi, yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, di hari sudah tidak bermanfaat lagi permohonan maaf orang-orang yang berbuat zalim, walahumul la'natu walahum su'uddar, bagi mereka laknat dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, inilah dia pembahasan yang bisa kita
sampaikan pada malam hari ini, dan ini kita ambil sedikit, itu bagaimana faedah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan, ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya pertolongan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terwujud kecuali dengan kita kembali kepada agama Allah. Ya, jangan kita mengira pertolongan itu ya akan terjadi itu dengan kita keluar ke jalan-jalan, itu dengan kita melempar dengan batu. La wallahi, tidak, demi Allah. Ya, beliau berkata pertolongan itu kecuali dengan iman, kembali kepada Allah, wa bi iqamati dinil Islam, dengan menegakkan agama Islam. Ini lihat Musa dan orang yang bersamanya, mereka ini sedikit, tidak ada kekuatan mereka, ya, tidak ada kekuatan mereka kalau mereka berhadapan dengan Firaun. Tapi manakala mereka kembali kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah, saudara kaum muslimin, Allah SWT memerintahkan Musa untuk memukul lautan, ya, dengan tongkatnya, maka Allah pun menyelamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Artinya apa? Senjata makan tuan. Ya, mereka menggiring Nabi Musa dan orang-orang yang beriman sehingga terpojok di lautan. Nah, sudah kena sudah mereka. Ya, jadi senjatanya apa? Tentara-tentara Firaun. Ya, senjatanya apa? Lautan. Ternyata senjata makan tuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun di laut dan Allah selamatkan Musa. Makanya di sini beliau berkata apa? Wallahi yauma an na'uda ila Allah, demi Allah di hari ketika kita kembali kepada Allah. Wa yauma an naturkal ma'asi, di hari ketika kita meninggalkan maksiat. Di hari ketika kita kembali kepada agama kita. La takunanna hadhil aslihatul lati fa'idil yahudi. Ya, demi Allah senjata yang hari ini berada di tangan orang-orang Yahudi wa inda Amerika, yang ada di tangan orang-orang Amerika, wa adail Islam, yang ada di tangan musuh-musuh Islam, bi aidina, akan berbalik berada di tangan kita. Nakdi biha, kita akan mengalahkan mereka dengannya, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Iyakum ya ummatal Islam, ya, jauhilah oleh kalian wahai kaum, wahai umat Islam, antazunnu anna nasr ya'ti min ghairi hadzal tariq, kalian mengira pertolongan itu selain dari jalan ini. Ya, jangan, ya, apa, hendaknya kita rujuk kepada tauhid, kepada Allah, mengikuti Muhammad Rasulullah, meninggalkan maksiat. Ya, hendaknya kita yaitu kembali kepada agama kita, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah di dalam agama. Inilah Rasul kita Muhammad SAW, yubayyinu lana da'wad dawa, telah menjelaskan kepada kita penyakit sekaligus obatnya. Fasma'u wa'u ya ummatal Islam, dengarkan dan pahami wahai umat Islam. Apa kata Nabi? Idza tabayatum bil inah, apabila kalian sudah berjualan dengan inah, maksudnya dengan riba, ya, dan benar kita sudah terjerumus ke dalam perbuatan itu. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan, dan benar kita sudah sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizzara, kalian sudah sibuk dengan pertanian, dan benar apa yang beliau katakan, kita sudah sibuk dengan wa taraktumul jihad sallallahu alaikum sullan, dan kalian tinggalkan jihad, dan benar kita sudah meninggalkan jihad. Perjuangan yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita atau keluarga kita. Nauzubillah. Apa kata Allah? Sallallahu alaikum zullan, Allah akan timbakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka saudara kaum muslimin, inilah dia, mudah-mudahan Allah SWT, Allahumma ruddal muslimin ila dinika ruddan jamila, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang membela keadilan, membela orang-orang yang terzalimi, istiqamah di atasnya, dan kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dikumpulkan dalam surga Allah SWT bersama keluarga kita, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.